Jangan gunakan cara baca kitabmu dengan kitab kami, Pak. Enggak sama. Kitabmu dengan kitab kami Ya, cara bacanya beda. jadi kehendak Bapak itu apakah percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Nah, Sebagai seperti itu Tuhan, kehendak. sebagai Tuhan. Oh, berarti kontradiksi. Ketika Thomas memanggil Yesus Tuhan dan Allah, apakah Tuhan Yesus marah? Ketika Thomas panggil Yesus itu Tuhan, apakah Yesus marah? Iya, berarti kontradiksi yang Anda katakan. Di satu Bukan, sisi Yesus justru karena dilarang Bapak, memanggil Tuhan. karena Bapak yang tidak bisa menafsir kitab suci. Ini peringatan tentang nabi palsu. Nabi palsu itu apa, Pak? Yang seakan-akan dia nabi memanggil benar Yesus tapi sebagai palsu. Tuhan. Iya, memanggil Yesus Bukan, sebagai Tuhan. nabi Kata palsu Matius. Kata itu Matius yang begitu. mengakui, nabi palsu itu orang yang mengatakan Yesus Tuhan, tetapi dia tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, yaitu hukum-hukumnya. Oke, Jadi bukan yang oke. menuhankan Yesus, wong Thomas juga menuhankan Yesus, rasul-rasul yang lain juga memanggil Yesus Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak menolak mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan kehendak Yesus. Oh, berarti di satu sisi dia menerima dia sebagai Tuhan, tetapi di sisi lain dia menolak dia dipanggil Tuhan sudah. Dia kontradiksi. menerima Sekarang, orang, kuncinya begini. Dia menerima orang yang menyebut dirinya Tuhan dan berbuat seperti yang Yesus mau. Tapi dia menolak orang yang menyebut dirinya Tuhan tapi tidak melakukan perintah dia. Jadi kalau hanya mengaku Yesus Tuhan tapi tidak melakukan perintah Yesus, Yesus akan menolak dia. Tapi kalau mengaku Yesus Tuhan dan melakukan perintah Yesus, dia akan diterima. Ya, jadi begini abangku ada ayat yang mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bahkan dalam Taurat satu titik pun tidak akan dirubah sampai bumi dan dunia ini hancur. Itu adalah kemauan Yesus. 10 hukum Taurat menuhankan Allah, hanya menuhankan satu-satunya Allah. Jadi kemauan Yesus itu begini abangku. Di dalam Matius tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam surga. Baca semua, jangan ngawur, jangan gunakan cara baca kitabmu dengan kitab kami, Pak. Enggak sama. Kitabmu dengan kitab kami cara bacanya beda. Matius 5 ayat 18. Bapak diam dulu, kalau Bapak ngomong saya buang dari atas ini. Diam dulu. Ya, biar saya jelaskan. silakan. Karena aku berkata, Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi tak satu pun yang akan dihilangkan, ya tidak akan satu pun ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum semuanya terjadi ini tentang apa, Pak? Sebelum hancurnya dunia ini. Bukan sebelum semuanya terjadi, itu merujuk kepada apa? Itu merujuk kepada penyaliban dan kebangkitannya. Baca Matius 5 secara penuh. Itu berbicara tentang pengorbanannya di kayu salib nanti. Jadi begini, kalau abang mengatakan jadi dia sebelum dunia ini hancur, dia katakan satu titik pun tidak berubah sampai dunia ini hancur dan sampai sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun. Artinya apa? Kalau langit ini belum lenyap satu iota pun, itu tidak akan hilang dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Semuanya terjadi itu merujuk kepada apa? Baca ayat setelahnya. Oke. Kita baca ya ayat 19. Dengar dulu, jangan tagih ya. Jangan tagih di sini. Kalau kamu enggak mau dengar saya turunkan. Ya. Ya, diskusi saja, artinya kalau turunkan berarti tidak sanggup menjawab. Enggak usah tagih ya. Ayat yang ke-18 dan 19. Nah, ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Namun aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu tentang apa? Tentang penggenapan yang akan dia lakukan. Oke. Hidup yang kekal kan artinya surga, betul? Betul.
Jadi Yesus mengatakan hidup yang kekal itu adalah percaya dia Allah satu-satunya yang benar dan percaya Yesus sebagai utusan bukan sebagai Tuhan. Jadi Seperti ketika itu. Thomas memanggil dia Allah, mengapa dia tidak menolak dia disebut Allah? Iya, berarti kontradiksi. Di satu sisi dia menerima sebagai Tuhan, di satu sisi dia melarang Kontradiksi sebagai Tuhan. bagimu, Pak, karena Anda tidak mengerti. Karena Anda tidak mengerti Oke. bagaimana cara membaca kitab suci ini. Anda Oke, nggak ngerti. jadi ini pertanyaan saya mungkin yang terakhir ya abangku. Jadi menurut saya Yesus dituhankan itu karena ada kalimat ruh dan kalimat firman, betul? Dia dituhankan karena dia mengakui dirinya Tuhan kok. Yohanes 13 ayat 13. Di mana dia mengakui dirinya Tuhan? Baca Coba Yohanes tunjukkan. 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang benar aku adalah guru dan Tuhan. Oke, di situ terjadi kontradiksi antara Tuhan atau Tuhan. Kita lihat Bahasa Yunaninya Tuhan yang apa di sana? dibenarkan. Bahasa Yunaninya cuma satu. Ya, coba jelaskan. Oke. Bahasa Yunaninya di sana Kyrie. Kyrie itu artinya apa? Ya. Kyrie eleison Tuhan, itu artinya Tuhan. apa? Hmm. Nah, Kyrie eleison Ya, itu coba artinya apa? artikan. Ya, jangan coba jangan artikan tanya artinya. saya tanya kamu, kan kamu yang gugat saya. Nah, Jadi kalau Bapak enggak tahu, jadi Pak, begini ya. kalau Bapak enggak tahu jangan sok-sokan menggugat. Gitu loh. Nah, saya sekarang tanya, Bapak bilang itu artinya Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Sekarang tunjukkan sama saya bahasa asli Yunaninya itu apa? Apa isi dari bahasa asli? Iya, Oke, Hah? kalau bahasa Yunani aslinya memang Tuhan, tetapi Ya dalam udah, kalau Bible udah 100% Yesus mengakui dia sebagai Tuhan. Gak usah banyak cerita. Kalau di sana Oke, udah Tuhan, oke. ya udah kamu mengakui dia Nah. Tuhan, kamu tinggal baptis aja, Pak. Oke, Pak, kapan dibaptis? berarti kita Bible Kapan berarti dibaptis? begini, artinya Saya tanya sama Bapak Islam kan? ya sabar dulu, artinya kita ini kan berbicara Coba kontradiksi jawab mengenai satu Bible hal dulu. yang saya ajukan. Siapa saksi kenabian dari nabimu? Kenapa kamu percaya dia? Jadi saksi kenabian dari nabi kami Ya, adalah banyak siapa para yang sahabat. menabiskan? Siapa yang Para menabiskan sahabat. nabimu menjadi nabi? Satu orang Allah aja. Subhanahu, Ya, artinya siapa para saksinya? sahabat, Siapa Abu Bakar, saksinya? Abu Bakar. Saya pun bisa Kalau mengaku, cuma satu, saya tunjukkan saya Abu pun Bakar. bisa mengaku saya nabi, tapi ada nggak saksinya? Nah, nabimu Itu dianggap kan saya jadi sudah nabi. katakan Abu saksinya siapa? Bakar. Abu Bakar itu dari suku apa? Ya, kalau Abu Bakar itu kalau lihat di Google itu dari suku apa, artinya pertanyaan ini kan diskusi masalah lintas agama. Iya, makanya saya tanya Umar Bapak gini pun loh. bisa. Bapak dari tadi gini, Bapak berani tanya, Bapak berani menanya, maka Bapak harus berani ditanya. Ya. Sekarang saya tanya, yang menabiskan nabimu itu siapa dan saksinya dari suku apa? Oke. Jadi banyak saksi para sahabat itu, banyak ada Khalid Ya, bin dari suku apa? Walid. Hmm? Ya, itu dari silsilah sejarah kan banyak, di Google yang aja itu kan sudah. Ya, dapat coba itu. kasih tahu ke saya dari suku apa. Ya, artinya itu kan bukan kontradiksi. Loh, Dari banyak sejarawan justru ini yang mengatakan akan bahwa mau saya sahabat Abu tunjukkan. Bakar, Justru ini yang mau saya tunjukkan. Makanya saya tanya Bapak, dia dari suku apa? Atau enggak deh, gini deh, nabimu dari suku apa? nabiku itu dari Bani Hashim. Seperti Oke, itu. Saya terus, bukan ahli iya. seorang. Nah tuh saksi-saksinya dari suku apa? Ya, saksi-saksi kan pada saat itu banyak suku, ada yang dari Roma, yaitu yang famous dari Roma seperti- siapa Pak? Mau saya penasaran Oke. apa yang dari Roma siapa? Arum, pokoknya para sahabat yang marganya Arumi, itu mereka berasal dari Romawi. Arumi itu nama Arab atau nama Latin? Arumi itu Arumi itu asal nama kata Arab atau daripada nama Rum. Latin? Sebab Hah? Buktinya apa? Arumi Buktinya itu apa? berasal dari kaum Buktinya dulu Rum. deh. Buktinya dulu. Mana? Nah, begini, jadi ada kan surat Ar-Rum, yaitu surat Romawi, Ar-Rum. Ya, Arum. Oke, Arum itu nama Arab atau nama Roma atau nama Latin? Karena saya tanya itu sukunya apa, bukan nama surahnya kitabmu, bukan itu yang saya tanya. Bapak pun udah lari-lari. Nah, makanya Oke, Ar-Rum makanya itu kan jawab dulu. asal kata Dari Romawi suku berbahasa apa? Arab Dari suku dikatakan apa Ar-Rum. saksi nabimu itu Kaum ketika menerima perusak. wahyu? Mengapa kamu percaya kepada dia? Siapa yang menjadi saksi dia nabi? Saya hanya Itu kan banyak Siti saya hanya Khadijah. tuntut satu loh. Saya hanya tuntut satu.
makanya saya jawab Sebutkan Abu Bakar. siapa saksi nabimu menjadi nabi. Satu aja. Ya Ketika kan dia, banyak. ketika Kalau dia saya- dicekik, Oke, saya gini, Pak. tunjukkan satu. Saya Begini. tunjukkan satu. Ketika dia Istri dicekik, Rasulullah siapa yang Muhammad menjadi bukti dia dicekik? Dia kan mau dikatakan Jibril. di gua, lalu dicekik. Lalu siapa yang menjadi bukti dia dicekik? Siapa yang jadi saksi dia Artinya dicekik? dia dipeluk. Jadi gimana? Jadi menjadi saksi itu kan Jibril, malaikat Jibril, sebagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maryam, itu kan tidak saksi, cuma terdapat Ya, di Maryam. tapi dengan- Gabriel itu kan sama ketika seperti- bertemu Maria, gini. Ketika Gabriel menemui Maria, dia tidak pernah dicekik. Kenapa Nabi mau dicekik? Enggak dipeluk. Artinya begini, Dipeluk. abangku itu Dia kan cuma dicekik loh. Saya bisa pendapat. tunjukin loh datanya loh. Dia dicekik loh. Ya walaupun Jangan bilang tapi dipeluk kok walaupun ubah-ubah abang bisa semua. menunjukkan pendapat, tetapi itu ada pendapat lain yang membantah itu. Coba, masalahnya gini Pak, Jelas Bapak itu itu suka kontraksi. menipu, Bapak itu suka bohong. Kan. Kenapa? Saya bilang itu dia udah jelas-jelas dicekik, tapi Bapak bilang dipeluk. Apakah Bapak dibolehkan berbohong untuk membela imanmu? Boleh nggak Ya, bohong? artinya di iman? dalam Filipi, artinya ayat yang dibangun dengan dusta cuma Bibel. Paulus mengatakan di Filipi walaupun Loh, dengan makanya berita saya dusta tanya, yang atau dibangun dengan kebenaran, dusta masalah itu Kristus itu dibenarkan. ayat Alkitab kami bisa dibuktikan loh Filipi. dengan sejarah. Masalahnya Filipi. punyamu bisa nggak dibuktikan dengan sejarah? Bisa nggak Iya, dibuktikan dengan makanya sejarah? ada. Nah, Iya, coba makanya dalam tunjukkan ayat Filipi kan satu, Paulus mengatakan tunjukkan bisa satu berbohong. di dalam gini Pak. Kalau masalah Oke. Paulus itu masuk diakui Petrus, dia diakui Barnabas. Nabimu nggak ada yang ngakui Pak, nggak ada yang ngakui. Siapa yang diakui Barnabas? Petrus mengakui Barnabas Paulus. dengan Lukas pergi meninggalkan Lukas Lukas karena dia mengakui menentang hukum Paulus. Taurat di surat Lukas. Lukas Nggak mengakui ada, nggak ada. Paulus, Barnabas mengakui Ya, Paulus, sabar, saya cari Petrus data. mengakui Paulus. Nah, sekarang saya tanya, kalau Paulus diakui oleh murid-muridnya Yesus, yang mengakui nabimu siapa? Siapa Jadi yang mengakui begini, nabimu? Matius itu kan mengatakan Nggak usah lari-lari, bahwa nggak usah ajaran lari-lari. Nabi Yang palsu mengakui nabimu, memanggil Yesus siapa yang sebagai mengakui Tuhan. nabimu? Tidak punya Banyak saksi. sekali Kalau tidak punya, para sahabat- kalau tidak para- punya para jawaban, sahabat- no, Para- saya tanya para sahabat semua mengakui, dari jalurnya orang bersahadat berarti Yahudi mengakui. yang mengakui nabimu siapa? Nah. Kalau tidak ada saya turunkan. Ada atau tidak? Jawab. Iya, silahkan turunkan, tetapi Oke, kan berarti begini, Oh, karena memang tidak ada. itu kan gini, para sahabat kamu itu kan ribuan menggugat- sahabat, mereka kamu sebagai menggugat saksi kami bersahadat untuk itu iman yang kami bersaksi. miliki. Tapi ketika saya gugat kamu kembali, kamu tidak bisa jawab. Ya, para sahabat Iya, yang kamu saya bilang bisa itu jawab, saya pun, cukup para jawab. sahabat yang Bapak maksud itu pun tidak Nah. jelas dari suku apa. Kamu pun nggak bisa jawab dari suku apa. Gitu ya. Artinya itu Beda semuanya dengan jelas orang-orang, dari Arab beda semua. dengan Kalau murid-murid Paulus Yesus tidak itu jelas. dia berasal dari suku Paulus itu apa, seorang wanita. dari mana dia Walaupun berasal, Paulus- dari mana dia datang, itu jelas dia dari suku apa. Ya. Jadi jangan taunya cuma menggugat, tapi tidak tahu tentang apa yang kamu imani gitu loh. Kami punya banyak saksi. Kamu satu saksi pun tak punya. Lalu kamu menggugat kami, kamu menganggap dirimu benar, tapi kamu menyalahkan kami. Di mana inimu? Ya, yang tidak punya saksi kamu percaya, yang punya saksi kamu anggap palsu. Itulah doktrinmu. Jadi kalau kamu bilang kami didoktrin, kalian yang didoktrin. Mempercayai sesuatu yang tidak punya saksi. Jadi yang kasihan itu siapa? Saya atau kamu? Kamu, Pak. Ya. Kami punya banyak saksi kok. Kami punya banyak literatur. Dan kamu nggak punya satupun. Saya tanya dari tadi siapa muridnya, dari suku mana, Bapak nggak bisa jawab. Malah lari kemana-mana. Dari suku apa yang memberikan kesaksian itu siapa gitu loh. Sehingga itu benar. Alkitab mengatakan kalau tidak ada 1-2 orang saksi, kesaksian tidak dianggap sah. Lalu kamu mengatakan kami penyempurna, 1 saksi aja nggak punya. Bagaimana mungkin sah? Hukum dui ganda saksi tidak dipenuhi. Gimana itu bisa sah? Gak mungkin kan? Gitu, ya.
Kalau Yesus bukan hanya 1-2 saksi, ribuan orang saksi. Paulus, Petrus mengakuinya. Barnabas mengakuinya. Lukas mengakuinya. Bukan hanya 2, 3 saksi. Ya? Jadi jangan suka-sukamu Pak menggugat iman orang, tapi imanmu sendiri nggak kau gugat. Bahaya itu. Yang bilang Alkitabmu karangan manusia, ya kamu periksa dulu punyamu yang pernah dibakar dan dimakan kambing itu. Oke.